Bagaimana kalau setelah saya makan daging unta, maka saya harus wudu? Naam, iya. Berarti menurut teksnya ini, kalau makan daging unta wajib wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Jabir ibn Samurata radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadda min luhumin ghanami, apakah aku harus wudu ketika makan daging kambing? Qala, maka Rasulullah menjawab, in syi'ta, jika kamu mau. Qala, orang ini bertanya lagi, atawadda min luhumil ibili, apakah saya harus mandi bila makan daging unta? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Menurut teks hadis ini, teksnya begini. Orang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya harus wudu ketika saya selesai makan daging kambing? Ya, in syi'ta, jika kamu mau. Artinya sakarepmu, begitu. Lalu tanya lagi, bagaimana kalau setelah saya makan daging unta, apakah saya harus wudu? Naam, iya. Berarti menurut teksnya ini, kalau makan daging unta wajib wudu. Ya. Cuma beberapa ulama, teks hadis ini yang mengatakan na'am itu tidak wajib, tapi ada kesunahan. Jadi makan apa saja, daging apa saja, termasuk daging kambing tadi, itu tidak membatalkan wudu. Jadi kambing tadi, apakah saya baru wudu? Nek awakmu gelem ya gak apa-apa, nek gak gelem ya gak apa-apa, kan begitu. Tapi khusus untuk daging ibili, unta, itu dianjurkan, ya. Jadi bukan wajib. Tapi ada sebagian ulama memang mengatakan pokoknya mari mangan daging unta wajib wudu lagi. Kenapa? Sesuai dengan teks hadis ini. Tapi sebagian ulama yang lain itu tidak wajib, tapi hanya berpengaruh dengan kesunahan. Jadi sunnah. Ya, contoh begini, Pak. Kalau engkau setelah makan bawang putih, jangan masuk masjid. Itu hadisnya begitu. Berarti haram. Kan begitu, Pak? Larangan, tidak boleh. Ya. Dan ulama tidak memahami semacam itu. Ya. Jadi dimakruhkan, dari makruh, bukan haram bila selesai makan bawang putih. Nah, saiki begini, Pak. Bawang putih dimakan itu kan ada baunya, Pak, ya. Ini apa nih mangan pete? Bau mana itu? Ya. Waktu itu Rasulullah tidak mengenal pete. Apa mana jengkol? Makanya saya itu gini, ada teman yang makan pete, terus untuk menghilangkan baunya pete itu gampang, Pak. Makan jengkol. Jadi nanti bau petinya hilang, tinggal bau jengkolnya, ya. Iki kaya kata Allah mulian ini, ya. Jadi harapannya kalau ke masjid
itu jangan sampai kita memakan sesuatu yang berbau menyengat. Tidak hanya makan makanan, ngapunten, ini juga makruh. Nang masjid orang ini sudah nggak sikat gigi seminggu. Sak minggu gak sikat gigi plus ya ambune ya lumayan. Itu juga makruh. Ya, kalau ditarik semacam itu. Jadi makan, nah termasuk di sini jangankan daging unta, iwak asin, Pak ya. Ini kan ada iwak asin ini. Mungkin zaman Rasulullah tidak mengenal ikan asin. Ngono mangan iwak asin itu ya ambune ya lumayan ya. Apakah wajib wudu dan seterusnya ya. Jadi kita upayakan kalau masuk masjid, masuk musola itu bau-bauan di mulut kita sudah tidak nemen lah. Oleh karena itu kita juga dianjurkan untuk pakai siwak ya. Dan siwak itu ya gitu ya, 2 hari sekali ya dicuci, Pak. Siwak itu sampai ulan-ulannya gak dicuci podo wae nanti ya. Jadi podo ambune ya. Ini diharapkan semacam itu ya. Jadi hadis ini tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Umpamanya saat ini umpamanya kajian terus kok ono mangan sate, Pak ya, ono mangan sate ya. Lah itu setelah mangan sate nanti sholatnya itu sholat isya apakah wudhu lagi ya? Ini syi'ta, nek kamu mau ya monggo, gak mau ya gak apa-apa. Artinya mangan sate itu juga tidak membatalkan wudhu ya. Ini masalah makanan. Pada umumnya hampir seluruh makanan yang biasa kita makan tentunya ya, bukan makanan yang haram, bukan makanan yang najis, itu tidak membatalkan wudhu ya. Jadi kalau umpamanya kita makan babi ya jelas itu najis dan itu pun sudah haram ya. Kalau hanya sekedar makanan yang lain ini tidak. Nah, kalau umpamanya kita makan atau minum, biasanya itu minum kopi ya. Terus nanti itu wudhu lagi atau tidak? Karena setelah minum kopi saya sholat. Selama kopi ini tidak ada rasanya ya, itu bisa dipakai sholat, Pak. Tapi nek kopi masih ono rasane nduk kene atau makan satenya si ono nunggone selilit tadi itu, terus sholat, wah eman sesep gitu umpamanya ya, ini juga batal sholatnya ya. Jadi setelah minum kopi upayakan juga minum air putih supaya hilang. Tapi umpamanya kalau bisa mengendalikan rasa kopinya itu sudah tidak ada, manisnya sudah tidak ada ya, itu sudah tidak masalah meskipun tidak pakai minum air putih. Nah, kenapa sih kita itu setelah makan dianjurkan untuk wudhu? Wudhu itu kan ada berkumul-kumulnya supaya hilang. Nah, saat sholat itu sudah tidak ada sisa-sisa makanan, karena sisa-sisa makanan kalau kita telan itu membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.